Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila yaumiddin. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita lanjutkan pembacaan kitab Umdatul Ahkam. Kita masih berada di bab tentang al-itaq, membebaskan budak. Kita langsung baca hadisnya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin, fakana lahu malun yablughu thaman al-'abdi, quwwima 'alaihi qimata 'adlin, ta syuraka'ahu hisasahum, wa 'ataqa 'alaihi al-'abdu. Wa illa faqad ataqa minhu ma'ataqa." Siapa yang membebaskan sebagian saham pada budak. Jadi ceritanya ada seorang budak yang dimiliki oleh beberapa orang. Seperti kemarin ya, bahwa posisi budak secara status itu sebagaimana barang, sehingga dia bisa dimiliki, bisa dijual. Seorang budak ini misalnya dimiliki oleh 5 orang. Anggaplah masing-masing sama, berarti punya saham 20%. Siapa yang membebaskan jatah sahamnya untuk budak, fakana lahu malun, dan dia punya harta, yablughu thamanal abdi, yang nilainya sama seperti yang nilainya mencapai harga budak itu. Jadi misalnya ini budak punya harga 100 juta. Seorang budak dihargai 100 juta. Ini dimiliki 5 orang. Berarti kan masing-masing berapa? Anggaplah sama ya. Semuanya punya 20 juta. Mulai dari A, B, C, D, E. Nah, A membebaskan jatahnya. Maka B, C, dan E diberi kompensasi. Diberi kompensasi senilai berapa? 80 juta. Agar nanti bisa bebas. Sehingga ketika A sudah membebaskan, maka tidak mungkin yang lain mempertahankan. Tidak mungkin yang lain mempertahankan. Yang lain juga harus turut membebaskan. Cuman B, C, D, dan E, mereka tidak berkenan. Itu hak saya. Saya ingin tetap mempertahankan. Sehingga dia diberi kompensasi senilai 80 juta. Lanjutnya, fa'ata syuraka'ahu hisasahum. Lalu dia bisa berikan syuraka'ahu, para pemilik saham yang lain, hisasahum, jatah mereka. Wa'ataqa 'alaihi al-'abdu, dan sang budak dinyatakan merdeka. Wa illa faqad ataqa minhu ma'ataq, dan jika tidak bisa, sehingga si A tidak bisa menyediakan uang 80 juta, maka sebenarnya telah terbebas dari budak ini sesuai yang dibebaskan, yaitu senilai 20% dirinya. Nah, yang 80% bagaimana? Sementara dia masih punya majikan yang belum membebaskan.
Dalam hal ini dijelaskan di hadis berikutnya. Di hadis berikutnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'taqa syiqsan." Nah, di sini ada kata syiqsan. Apa sih makna syiqsan? Coba kita lihat di sini. Keterangan Ibnu Athir. Asyiqsu maknanya adalah as-sahm fil milki wasyirka fihi. Asyiqsu maknanya adalah saham dalam kepemilikan, sedikit maupun banyak. Siapa yang membebaskan sahamnya min mamlukin pada diri seorang budak. Jadi budak ini dimiliki oleh beberapa orang. Lalu dibebaskan sahamnya. Fa'alaihi khalasuhu fi malihi. Maka dia harus membebaskan budak itu 100% dengan menggunakan hartanya. Fa'ilam yakun lahu malun. Jika dia tidak punya harta, yang kayak ini tadi ya, nilainya 80 juta. Wah, saya nggak punya duit 80 juta. Saya bisanya hanya membebaskan jatah saya saja. Cuman B, C, D, dan E dia belum mau membebaskan. Dan A tidak punya uang senilai 80 juta. Pada posisi ini, quwima al-mamluku qimata adlin. Maka sang budak ini ditaksir harganya. Harganya berapa toh? Ditaksir ya. Ditaksir dengan harga normal. Tsummastus'iyal abdu. Kemudian sang budak diminta untuk kerja ghaira mashkukin alaihi, tapi tidak boleh memberatkan dirinya. Diminta kerja dalam rangka apa? Menebus. Kamu harus kerja untuk menebus dirimu sehingga nanti dipakai untuk membayari majikan-majikan yang lain yang dia belum mau melepaskan budaknya. Dan kita lihat di sini, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa di situ ada beberapa hak. Ada beberapa hak. Yang pertama adalah hak orang yang membebaskan. Yang kedua adalah hak orang yang belum membebaskan. Yang ketiga adalah hak budak. Baik, untuk hak orang yang membebaskan, dia sudah melepaskan. Dia sudah melepaskan. Nah, karena sudah melepaskan, ya sudah selesai. Sehingga saya sudah tidak punya hak lagi. Pertanyaannya, apakah hak orang yang belum membebaskan ini dianulir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah hak ini hilang? Baik, ngantuk insyaallah ya. Pertanyaannya, di situ kan ada orang yang belum membebaskan. Apakah haknya hilang? Apakah haknya hilang? Hilang atau tidak? Tidak. Apa buktinya bahwasanya haknya tidak dibuat hilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang yang pertama, kamu bayari mereka. Bayar kompensasi ke mereka. Berikutnya, apakah hak budak ini hilang? Apakah haknya hilang? Tidak juga. Haknya hilang. Dia punya hak untuk merdeka. Sehingga 20% manusia itu anggota badan yang mana, Pak? Kalau misalnya sekujur badan ini adalah dibagi-bagi, ada 5 bagian, 20% itu anggota badan yang mana? Gak bisa dibagi. Ketika tidak bisa dibagi, berarti bebas sebagian, harus bebas keseluruhan.
Karena itu ketika dia dibebaskan 20%, haknya tidak hilang. Maka 80%, 20% bebas tetap dijaga. 80% budak ini diganti dengan kerja. Sehingga dia diminta untuk bekerja dalam rangka menebus dirinya. Nah, menebus ini yang disebut dengan akad mukatabah. Disebut dengan akad mukatabah. Budaknya disebut budak mukatab. Budak mukatab Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in alimtum fihim khaira fakatibuhum." Di surat An-Nur ayat 33 Allah menyebutkan tentang bagaimana interaksi dengan budak. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikaha hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dan hendaknya orang yang tidak punya modal untuk nikah, mereka menjaga kehormatannya sampai Allah berikan kecukupan bagi mereka dari karunia-Nya. Walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum. Dan para budak yang mereka menghendaki untuk menebus dirinya, mimma malakat aymanukum, di antara budak kalian, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Maka bebaskanlah dengan tebusan jika kalian yakin mereka bisa membayar, mereka punya harta untuk bayar. Lalu Allah perintahkan, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Dan berikanlah kepada para budak itu harta Allah yang telah Allah titipkan kepada kalian. Artinya, ayo bantu dia. Ini lihat ya, bagaimana motivasi Al-Quran. Al-Quran memberikan motivasi untuk semangat membebaskan. Ayo bantu dia, berikan donasi untuk dia. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Berikan kepada mereka harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kalian. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha. Dan janganlah kalian memaksa budak-budak wanita kalian untuk berbuat zina. In aradna tahassuna, kalau mereka menghendaki untuk menjaga kehormatan. Dan dulu sebagian orang-orang munafik itu mereka mempekerjakan budak perempuannya untuk berzina, sehingga mendapatkan sumber penghasilan dari hasil zina. Siapa yang menguasai? Majikannya. Misalnya dia punya 5 budak perempuan, kalau waktu malam disebar. Nanti kamu dapat berapa, store ke majikanmu. Litabtaghu 'aradal hayatid dunya, agar kalian bisa mendapatkan sebagian kehidupan dunia. Dan sekarang yang dipekerjakan bukan budak, tapi wanita yang memperbudak dirinya. Sehingga dia kerja di sini untuk menjadi wanita malam, wanita sore, wanita pagi, wanita siang, dalam rangka untuk berzina, lalu menghasilkan sesuatu dikasihkan kepada bandarnya. Wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Dan siapa yang memaksa mereka para budak wanita, sesungguhnya Allah Maha mengampuni budak wanita itu setelah dia dipaksa untuk berzina, padahal dia enggak mau berzina. Baik. Nah, ayat ini memberikan kita contoh tentang akad mukatabah tadi ya. Akad mukatabah itu apa? Melakukan akad pembebasan budak bersyarat di mana ketika budak itu bisa membayar senilai tertentu, maka dia merdeka.
Jadi budak mukatab adalah budak yang dijanjikan merdeka jika bisa menebus dengan nilai tertentu. Baik. Dan ini hak Allah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu sang budak kalaupun dibebaskan sebagian, maka sebagian nanti dilakukan akad mukatabah. Nah, selanjutnya ada motivasi yang lain yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pahala, untuk mendapatkan pahala ketika membebaskan budak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'taqa raqabatan muslimah." Siapa yang membebaskan seorang budak muslim, a'taqallahu bikulli udwin minhu udwan minan nar. Maka Allah akan membebaskan dirinya dari neraka sesuai dengan jumlah anggota badannya. Sehingga ketika kita membebaskan satu budak utuh, maka janji dalam hadis ini, dalam budak itu ada tangan, dalam budak itu ada kaki, di budak itu ada kepala, di budak itu ada badan. Allah bebaskan semuanya. Hatta farjahu bi farjihi, bahkan sampai kemaluan dengan kemaluannya. Pernah membebaskan budak dan budak itu punya kemaluan, dia juga punya kemaluan. Allah bebaskan kemaluannya dari neraka. Dan ungkapan ini menunjukkan bagaimana penekanan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai kemaluannya akan dibebaskan oleh Allah dari neraka. Karena dia telah membebaskan kemaluan sang budak. Dan enggak mungkin ada seorang budak dimiliki satu orang, lalu tuannya bilang, "Aku bebaskan satu tanganmu." Besoknya bilang, "Aku bebaskan satu lagi tanganmu." Nah, berarti yang bebas cuma dua tangan. Iya, badanmu belum bebas. Tidak mungkin ya. Otomatis ketika dia membebaskan sebagian, berarti dia membebaskan seluruhnya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Sahal bin Hunayf, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man a'ana mujahidan fi sabilillah." Barang siapa yang membantu mujahid fi sabilillah, au ghariman fi usratihi, atau orang yang terjerat utang ketika dia kesulitan, au mukataban fi raqabatihi, atau budak mukatab yang mau membebaskan dirinya, adzallahullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Allah akan menaungi dirinya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Baik. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bagaimana keutamaan membebaskan budak. Kita bisa enggak Pak di zaman sekarang? Mungkin ada orang di dalam penjara pada posisi dia tidak bersalah. Ya memang dia bukan budak, tapi dia dalam kondisi dizolimi oleh orang lain. Agar dia bisa keluar gimana? Harus bayar tebusan. Berapa? Senilai sekian ratus juta. Baik, keluarkan dia, tak kasih uang sekian. Akhirnya dia bebas. Dia bukan penjahat. Ada yang masuk penjara bukan penjahat, ada? Ada ya. Dia bebas pada posisi dia bukan penjahat. Setelah dia bebas, maka insya Allah orang yang mengeluarkan tadi mendapatkan pahala yang besar. Baik. Dan
yang bernilai membebaskan budak dari keturunan Ismail. Nah, coba kita lihat. Kalau kita nggak bisa melakukan aktivitas seperti di atas, berikut hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man qala, siapa yang membaca kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir." Siapa yang membaca kalimat ini, kana kaman a'taqa arba'atan min waladi Ismail, dia mendapatkan pahala seperti membebaskan 4 budak dari keturunan Ismail. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, man qala dzalika, siapa yang membaca kalimat itu marratan, sekali, au 10 marratin, atau 10 kali, kana lahu dzalika bi'adli raqabatin au 10 riqabin, maka dia mendapatkan pahala senilai membebaskan budak atau 10 budak. Dan itu dibaca setiap pagi dan sore. Kalimatnya cukup mudah ya untuk dihafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Dan ini bisa kita rutinkan, terutama kalau kita baca sebanyak 10 kali, kalau bisa 100 kali. Baca 100 kali itu butuh waktu berapa lama, Pak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu kalimat ini saya hitung kurang lebih 6 detik. Berarti 100 kali 600 detik. 600 detik itu berapa menit? Cukup 10 menit. Sehingga Bapak Ibu duduk kurang lebih 15 menit fokus baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 15 menit itu sudah lebih dari 100. Karena kalau lebih baik lagi. Sehingga ketika lebih dari 100 gimana Pak? Pahalanya kan lebih banyak. Cuman kadang sudah enggak betah ya. Koncone wis do bubar ya Mas. Wis do mulai satu-satu. Sehingga disuruh untuk duduk 15 menit. Nek rano koncone rasanya lah lama. Lama sekali. Kita itu duduk berzikir sebentar itu rasanya lama, tapi kalau sudah ngerumpi 15 menit itu kurang, masih kurang banyak. Baik, selanjutnya setelah kita membahas tentang motivasi untuk membebaskan budak, berikutnya kita akan membaca tentang babun bai'ul mudabbar, bab tentang menjual budak mudabbar. Jadi budak itu bermacam-macam ya. Macam-macam budak. Ada namanya budak mukatab. Tadi sudah kita definisikan ya, budak mukatab ini. Yang kedua ada namanya budak mudabbar. Siapa itu budak mudabbar? Budak yang dijanjikan merdeka jika tuannya mati. Dia ngomong
tuannya bisa ngomong sama budaknya, dia sampaikan, nanti kalau bebas. Itu namanya budak apa? Mudabbar. Dia dijanjikan merdeka jika tuannya mati. Ya. Lalu ada budak namanya budak Ummu Walad. Ummu Walad. Nah, ini budak perempuan ya. Budak yang melahirkan anak majikan. Dia melahirkan anak majikan. Maka status anak di situ ya. Status anak ikut bapak. Status ibu tetap budak. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Jibril, "Akhbirni 'anis sa'ah." Tolong jelaskan kapan kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu jelaskan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Nah, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tanda kiamat, di antara kalimat yang beliau sebutkan seperti ini. Antalidal amatu rabbataha. Salah satu penjelasannya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, jelaskan ciri-cirinya. Idza waladatil amatu rabbaha. Dalam ayat yang lain, idza waladatil amatu rabbataha. Ketika para amah itu artinya budak perempuan, melahirkan tuannya. Para amah melahirkan tuannya, para budak melahirkan tuannya. Di antara tanda hari kiamat adalah para budak melahirkan tuannya. Nah, itu gimana itu? Nanti akan ada kembali. Nabi SAW menyebutnya sebagai tanda hari kiamat. Besok akan ada kejadian itu, ada lagi perbudakan. Lalu seseorang punya budak perempuan, setelah digauli hamil melahirkan anak. Maka anaknya statusnya ikut bapaknya. Berarti apa? Merdeka. Dimajikan bagi ibunya. Karena ibunya dimiliki oleh bapaknya. Baik. Mungkin kita akan merasa kok aneh ada aturan seperti itu. Coba Anda lihat ini, Sarah dan Hajar. Dua-duanya adalah pasangannya Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim punya istri Sarah. Dari Sarah terlahir siapa? Ishak. Ibrahim punya pasangan Hajar. Dari Hajar terlahir Ismail. Yang tidak diakui Yahudi, ini tidak diakui Yahudi. Ismail tidak diakui Yahudi. Alasannya apa? Hajar itu budak. Hajar ceritanya kenapa bisa jadi pasangannya Ibrahim. Pada waktu Sarah ditangkap oleh raja yang zalim, kemudian mau diperkosa ya. Lalu Sarah berdoa kepada Allah sehingga sang raja itu lumpuh. Ketika mau mendekat Sarah, raja itu lumpuh. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dari zaman Ibrahim sampai zaman beliau sampai sekarang tidak ada wanita yang lebih cantik dari Sarah. Informasi tentang bagaimana kecantikan Sarah. Maka pada saat Sarah mau diperkosa oleh sang raja, Sarah berdoa,
terus raja itu lumpuh. Kemudian sang raja teriak-teriak, tolong doakan saya biar bebas, biar bisa lepas. Jadi dia nggak bisa bergerak. Akhirnya didoakan Sarah, langsung bisa bergerak. Nah, saat dalam kondisi normal, dia mau menjamah Sarah lagi, lumpuh lagi, sampai 3 kali. Akhirnya dia panggil pengawalnya dan minta agar Sarah dilepaskan. Lalu Sarah dikasih hadiah Hajar untuk menemaninya. Nah, wanita yang dihadiahkan oleh sang raja ini yang bernama Hajar, kemudian oleh Sarah diberikan kepada Ibrahim. Sebagai apa? Hadiah. Hadiah berupa seorang wanita dari istrinya. Dan itu bukan dengan proses pernikahan. Karena nggak tahu Hajar ini orang tuanya siapa. Nggak pakai wali ya. Maka status Hajar ini dinilai sebagai beliau adalah budak yang dihadiahkan Sarah kepada suaminya Ibrahim. Hukum kayak gini rasanya aneh, dan itu dialami oleh Nabi. Seperti yang terjadi pada Maria Al-Qibtiyah. Itu adalah budak yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis Mesir kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dari Maria, Nabi SAW punya budak perempuan namanya Maria. Bukan Maryam ya. Maria. Maria. Maria ini orang Kipti. Kipti berarti dia asli Mesir. Nah, kemudian dari Maria ini terlahirlah seorang anak namanya Ibrahim yang meninggal di usia kurang lebih 2 tahunan. Sehingga Rasulullah SAW juga punya seperti ini, sebagaimana Hajar. Maka bagi mereka orang Yahudi tidak mengakui Ismail, karena Ismail itu anak ibunya budak. Sementara dalam aturan bahwa Ismail itu mengikuti bapaknya, sehingga posisi Ismail dalam hal ini adalah seorang lelaki yang merdeka, sebab bapaknya Ibrahim adalah lelaki yang merdeka. Baik. Selanjutnya. Nah, posisi Ummu Walad di sini, jika majikannya mati, Ummu Walad otomatis jika majikannya mati, jika majikan, maka Ummu Walad otomatis merdeka. Otomatis bebas. Selanjutnya kita kembali ke Mudabbar tadi ya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala dabbara rajulun minal ansari ghulaman lahu. Jabir bercerita, dabbara rajulun minal ansar, ada orang Ansar yang dia menjanjikan budaknya untuk merdeka ya, dabbar jika dia mati. Dia menjanjikan budaknya untuk merdeka ketika dia mati. Nah, ada kasus apa di situ? Lihat di bawahnya ini. Hadis bawahnya ini menjelaskan sebelumnya. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, balagan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu berita. Anna rajulan min ashabihi a'taqa gulaman lahu. Ada salah satu di antara sahabat yang membebaskan budaknya anduburin jika dia mati. Kalau saya mati, kamu merdeka. Lam yakun lahu malun ghairuh. Dan orang ini tidak punya harta warisan selain budak itu. Akhirnya dibatalkan oleh Nabi SAW. Perjanjian Mudabbar tadi, perjanjian tadbir tadi dibatalkan oleh Nabi SAW. Lalu budak itu dijual dengan harga 800 dirham. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa ngukur ya. Harga budak itu berapa sih Pak kira-kira? 800 dirham. Di zaman Nabi SAW itu ekivalen dengan 80 dinar.
senilai 80 dinar. 80 dinar itu berapa? 80 kali 4,25 gram emas. Berapa jadinya? Berapa ini, Pak? Berapa? 100. Coba deh. 320 gram. 300 gram. Anggap sekian. Sekitar ini ya. 20 berapa? 320 gram. Kalikan 2 juta. Sama dengan 640 juta. Inilah harga budak. Murah atau mahal, Pak? Tergantung kantong ya. Dan seperti ini dulu zaman sahabat banyak. Abu Bakar membebaskan Bilal. Kemudian ada yang membebaskan Ammar bin Yasir, ada yang membebaskan budak fulan, ada yang membebaskan budak fulan. Maka nilainya tidak murah. Sehingga misalnya orang zaman sekarang punya budak, coba kamu bebaskan budak kamu, ngeculno manuk erung iso. Orang punya burung misalnya, burungmu harganya berapa? Oh ini 40 juta, 30 juta. Kamu lepas itu ke alam liar. Eman ya, sayang. Suruh ngelepas burung ke alam liar dengan harga 30 juta. Kira-kira gimana, Pak? Mau? Nggak bakalan mau dia. Ya sudah, saya beli 30 juta. Terus kita lepas burung itu. Hingga burung harganya 30 juta, kita buka sangkarnya, udah lepas kamu. Rasanya gimana, Pak? Jarang kita jumpai orang seperti ini. Dan mungkin gak ada. Oleh karena itu, ini salah satu di antara bukti bahwa orang-orang dulu itu dermawan. Para sahabat itu dermawan. Membebaskan budak itu berarti kehilangan uang kurang lebih 500 juta senilai haji furoda. Baik. Nah, oleh Nabi SAW ini dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Karena dia tidak punya warisan. Maka dari hadis tersebut kita bisa dapat kesimpulan, orang yang tidak punya warisan, orang yang tidak punya warisan, maka dia tidak boleh menghabiskan, tidak boleh mensedekahkan ya. Mensedekahkan harta sisa. Misalnya ada seorang bapak sudah nggak punya warisan, lalu dia bilang, nanti kalau bapak mati rumah ini mau bapak wakafkan. Pak, tabungannya nol, sepeda motor wis tuwa, wis randuwe simpenan, tinggal tanah dan rumah mau diwakafkan. Terus anak istri dapat apa? Kamu pindah saja ke masjid. Jadi marbot. Ya kayak gitu tidak boleh ya. Dalam Islam seperti itu dilarang. Kalaupun wakaf atau wasiat maksimal berapa? Sepertiga. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai. Nah, di bagian dari kitab Umdatul Ahkam, jaa fi akhiril aslil makhtut mayali. Di transkrip buku ini yang terakhir ada dari al-makhtutot, dari tulisan asli. Namanya apa itu? Transkrip ya? Apa kok transkrip? Oh, manuskrip afwan. Dari manuskrip
Dari manuskrip di bagian ujungnya, manuskrip buku Umdatul Ahkam di bagian ujung itu ada kalimat Tamma kitabul umdah walhamdulillah wahdah. Telah selesai kitabul umdah, alhamdulillah. Kana nujazihi fi tasi ashar syahr Ramadan al-mu'azzam. Kami menyelesaikannya di tanggal 19 Ramadan yang dimuliakan pada tahun 742 Hijriah ala yadi afi rabbihi, melalui tulisan tangan orang yang butuh ampunan Allah, Muhammad bin Muhammad Namir al-Siraj. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi, semoga Allah mengampuni beliau, kedua orang tua beliau, guru-guru beliau, dan kepada pemilik buku ini serta anak-anaknya, walil mustaghil biha, dan orang yang mempelajarinya, wali jami'il muslimin, dan bagi seluruh kaum muslimin. Wa sallallahu ala sayyidi anbiya'ihi wa khatamihi nabihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillah. Jadi ini tulisan yang dibuat oleh pembuat manuskrip yaitu Ibnu Siraj. Ya. Kalau Abdul Mughni, beliau tidak nulis ini. Wallahu alam, demikian. Lanjutannya ini daftar isi nama-nama sahabat dan seterusnya, indeks dan daftar isi. Demikian, semoga bermanfaat. Selesai Umdatul Ahkam, lalu besok kajian kitab baru insyaallah. Namun kitabnya belum ditentukan. Nanti tunggu ketua takmir istikharah dulu, mau menentukan kitab apa sebagai lanjutannya. Baik, sisa waktu silakan, mungkin Bapak. Untuk diskusi kemarin nunggu pekan berikutnya. Profesor Nur Hasan menjanjikan pekan berikutnya kita mau dialog tentang perbudakan, ya. Jadi sekaligus mungkin praktek apa yang dipraktekkan. Fokus di sini, ada yang mau disampaikan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan syarat bekerja. Pekerjanya tadi di mana, untuk siapa gitu. Maksud kami atas perintah siapa dan kerja di mana, itu yang kami belum begitu paham. Saya kira itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait budak yang dipekerjakan, itu dia bekerja di mana dan atas perintah siapa? Jawabannya, dia bisa bekerja dimanapun. Di Astra boleh, di Toyota boleh, atau di pabrik SGM juga boleh, di rumah sakit boleh. Jadi dia bisa bekerja dimanapun. Atas perintah siapa? Atas perintah majikannya tadi, yang masih belum dibayar. Nah, hasil dari kerjaan itu dipakai untuk nyicil. Maka biaya nyicilnya itu nanti dari hasil dia kerja atau dari uang bantuan orang lain. Kamu harus nebus berapa? 100 juta. Nah terus saya disuruh untuk kerja. Gajimu berapa? 3 juta per bulan. Cukup lama. Atau bisa juga majikannya mempekerjakan. Ya sudahlah, kamu bantu aja di perusahaan saya, tapi nggak dibayar. Dan itu dianggap sebagai cicilan. Kamu silakan kerja di perusahaan saya selama 2 tahun, nggak dibayar, cuma dikasih makan, ya. Dia kerja selama 2 tahun, sudah. Nanti gantian, di sini selesai, bebas. Dan kembali kepada akad antara dia dengan majikan.
Ya kadang ada majikan sing alot, kadang ada majikan yang gampangan. Karena seperti ini beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz Ami diberkahi Allah selalu. Pertanyaan yang tadi tentang tidak Rasul membatalkan budak mutabar Ustadz karena tidak punya warisan, apakah warisannya ada kadarnya tertentu? Jika diperbolehkan itu warisannya mesti berapa baru boleh membebaskan budak tersebut Ustadz? Kalau wakaf kan tadi kan maksimal sepertiga kan Ustadz. Kalau yang budak ini warisannya apakah ada kadar atau hanya yang penting ada warisan boleh berarti Ustadz? Iya. Jadi meninggalkan warisan itu tidak wajib ya. Sehingga kalau misalnya ada orang yang mati sama sekali nggak punya warisan, dia tidak berdosa. Ada banyak orang ketika saya tanya, siapa di antara bapak ibu yang ketika orang tuanya mati tidak dapat warisan sama sekali? Ada banyak yang angkat tangan. Bapak saya tidak meninggalkan warisan apapun, tanah ndak punya, rumah ndak punya. Tapi anaknya setelah itu mereka tumbuh dewasa dan punya. Cuman bapaknya tidak meninggalkan warisan. Apakah bapaknya berdosa? Tidak. Sehingga tidak punya warisan tidak berdosa. Tapi kalau punya harta, jangan dihabiskan semua. Tinggalkan sebagian untuk warisan. Oleh karena itulah wasiat tidak boleh keseluruhan. Maksimal sepertiga. Sehingga kalaupun orang itu hanya punya peninggalan berupa rumah dan sawah, terus dia mewasiatkan, bapak mau wasiat sawah, maka nanti dihitung berapa nilai sawah, berapa nilai rumah. Ternyata nilai sawah lebih mahal, tidak boleh. Karena wasiat itu maksimal berapa? Sepertiga dari total harta. Lebih dari itu pelanggaran. Dan nanti hanya boleh ditunaikan sepertiganya. Nah, masalah nilainya minimal berapa nilai warisannya? Bapak meninggalkan warisan senilai 100.000 rupiah ya. Warisannya tinggal 1 lembar uang 100.000. Itu pun beliau pernah berwasiat 50.000. Ditunaikan enggak? Tidak. Maka dari uang 100.000 itu yang sepertiganya 33.000 ditunaikan sebagai wasiat sedekah. Sisanya 67.000 dikembalikan kepada ahli waris dan dijadikan sebagai warisan. Sudah sedikit kok masih diwasiatkan, boleh Pak? Ya sah-sah saja. Tapi maksimal hanya sepertiga. Karena tidak meninggalkan warisan saja hukumnya boleh dan tidak berdosa. Apalagi meninggalkan warisan walaupun di bawah 100.000. Saya yakin tidak ada ahli waris yang rebutan. Sehingga anak tetap akur ya. Tidak ada yang rebutan. Maka keluarga terjaga sebab mereka tidak sengketa. Ada beberapa jamaah yang kadang datang ke kantor ANB untuk konsultasi warisan karena sengketa, yang ini enggak terima dengan itu, ini berantem dan seterusnya. Masya Allah, ditinggalkan dunia banyak, tapi ternyata justru malah menimbulkan pecah keluarga. Di Solo itu ada salah satu rumah sakit Pak, yang katanya dulu laris, rame laris, belakangan sepi karena sengketa ahli waris. Sehingga yang enggak terima itu ngambilin alat-alat yang ada di dalam rumah sakit. Akhirnya perlengkapan rumah sakit itu jadi berkurang ya, terus konsekuensinya ya pasiennya jadi banyak yang pindah. Enggak laku dia sekarang. Nah, menjawab silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau apakah ada zaman dulu itu syarikat budak itu untuk wanita? Kalau bang ada, terus nasabnya kepada siapa Ustadz itu? Apakah budak yang paling banyak hartanya, syarikatnya yang paling banyak sahamnya, atau bagaimana? Terima kasih Ustadz.
Ya, baik. Bapak bertanya tentang bagaimana kalau ada budak wanita yang dimiliki oleh beberapa orang. Jawabannya semuanya tidak boleh menggauli. Ya, karena tidak boleh dalam satu rahim ada banyak bibit. Tidak boleh dalam satu rahim ada banyak bibit. Sehingga nasab manusia tetap dijaga seperti itu. Oleh karena itu kalau misalnya ada salah satu yang tertarik, saya pengen memilikinya, ya sudah kamu bayari yang lain. Setelah dibayari yang lain, sekarang jadi milik satu orang. Ketika sudah jadi milik satu orang, maka barulah dia boleh menggaulinya. Tapi kalau dimiliki banyak orang, tidak boleh, semuanya tidak boleh menggauli. Saya kemarin baru dapat video ya. Ada orang yang donor nutfah, donor mani, Pak, di Eropa tapi ini. Kalau nggak di Eropa ya di Amerika. Pokoknya wajah-wajah orang sana lah. Ya. Dalam satu waktu belasan anaknya itu datang untuk menghadap ke bapaknya. Belasan anak yang sudah gede-gede. Ini dulu adalah hasil donor mani dari si A. Samaan ke si A. Meskipun status mereka secara hukum itu sudah jadi milik orang lain. Sehingga si A ini pernah donor ke si B, pernah donor ke si C, pernah donor ke si D dan seterusnya. Orang-orang yang mandul ya. Udah jadi anak. Nah, dalam satu waktu mereka hadir bersamaan. Coba dalam Islam ada enggak kayak gitu? Donor mani. Donor ASI itu boleh enggak? Donor ASI boleh, tapi harus jelas siapa penerimanya, harus jelas siapa pemilik ASInya, harus jelas siapa penerimanya. Kalau nggak jelas boleh, sebab ASI itu berkaitan dengan masalah mahram, sehingga nggak boleh donor ASI dikumpulin di bank ASI, terus siapapun boleh donor, siapapun boleh ngambil. Itu kayak etalase makanan ya, siapapun boleh naruh makanan, siapapun boleh ngambil makanan. Kalau makanan tidak masalah, tapi kalau ASI tidak boleh. Sebab seperti ini harus ada kejelasan berkaitan dengan masalah hukum mahram. Wallahu a'lam. Tafadhal. Tebusan budak itu dimasukkan kemana? Tebusan? Budak yang ditebus tadi diberikan ke majikannya, sehingga majikannya dibayar ya. Misalnya majikan yang tadi Pak ada 5 orang tadi, 1 orang sudah membebaskan, 4 belum, kurang 80 juta dibagikan kepada masing-masing. Kalau yang membebaskan pakai mikrofon coba. Bukan yang punya 5 orang kan, bukan yang misalnya 1 orang membebaskan, itu kan uang majikan. Uang majikan itu diserahkan ke budak atau diserahkan ke Baitul Mal? Membebaskan budak enggak perlu bayar. Saya misalnya punya budak, terus saya bebaskan, ya sudah, saya kan enggak perlu keluar duit ya. Nah, kecuali kalau budak orang lain. Si A punya budak, terus saya mau bebaskan, maka saya beli dari si A. Berapa harga budakmu? 500 juta. Nih tak bayar 500 juta. Lalu setelah itu budaknya saya merdekakan. Sehingga dulu para sahabat yang memerdekakan Bilal itu siapa? Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu membebaskan Bilal. Jadi kira-kira biaya berapa yang harus dikeluarkan oleh Abu Bakar? Ya seharga budak, ratusan juta. Walaupun dalam riwayat disebutkan Bilal dibeli dengan harga yang lebih murah karena majikannya sudah enggak senang sama Bilal. Majikannya Bilal siapa? Umayyah bin Khalaf. Majikan Bilal yang nyiksa Bilal itu Umayyah bin Khalaf. Bilal dipenteng ya,
di padang pasir yang panas, ditindih dengan batu besar, dipaksa untuk mengucapkan kalimat kesyirikan, tapi Bilal tetap komitmen membaca kalimat ahad, 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 ahadun ahad, zat yang maha esa, maha esa, tidak mau diajak untuk berbuat syirik. Nah, baik, seperti itu cukup. Alhamdulillah, demikian yang bisa kita bahas. Masya Allah. Diperkenankan, kalau enggak ya besok aja. Sudah bunyi belum? Pas. Minggu depan. Baik, Bapak usul kitab apa besok? Untuk kajian berikutnya ada usulan kitab apa, Pak? Ada usulan Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Tafsir Al-Quran, Tafsir Salat, buku Tafsir Salat, buku Tafsir Salat. Berarti nanti kajiannya pakai buku Tafsir Salat. Sudah pernah dengar buku Tafsir Salat, Pak? Nanti mungkin Pak Hasan akan memberi info kepada para jamaah mengenai kajian buku Tafsir Salat, insyaallah. Nah, tapi setelah sesi dengan Pak Nur ya. Jadi 2 pekan lagi. Baik, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.